Peci gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mitra GIC dan pemirsa GIC TV yang dirahmati Allah, yang insyaallah selalu berbahagia, bertemu kembali pagi ini di acara Booster Dzikir, masih bersama kita yang selalu setia mengantarkan materi-materi dengan Booster Dzikir ini, Ustadz Wisnu. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Amin ya. Baik mitra GIC dan pemirsa GIC TV, kali ini Booster Dzikir akan mengetengahkan judul The Power of Al-Quran. Ini nanti akan dijelaskan secara panjang lebar inti daripada Booster Dzikir ini ya Ustaz ya. Iya siap. Bahwa kekuatan yang sesungguhnya nih, the power of Al-Quran. Masya Allah. Kekuatan yang sesungguhnya Ya, dari seluruh energi ya, Masya Allah. adalah Al-Quran. Baik, langsung saja kita dengarkan Booster Dzikir oleh Ustadz Wisnu Budi Prihatin. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yumiitu ala kulli syai'in qadir, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allazi khalaqas samawati tibaqa ma tara fil khalqi rahmani min tafawut. Walzil basyaru qaratain yang qalilikal basyaru wa hasyir. Walaqad zayyana samad dunya bimasabiha. Bapak Ibu, saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita pertemukan lagi ya Mas Arif ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Setiap hari Senin pagi di Jakarta Islamic Center, TV dan radio. Iya. Dalam program kajian Booster Dzikir, temanya hari ini adalah The Power of Al-Quran. The Power of Al-Quran. Masya Allah. Jadi power adalah tenaga atau energi. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini sebenarnya bisa diambil dari Al-Quran. Jadi kalau kita di rumah lemah, di rumah capek, merasa sering capek, sering sakit, sering banyak hambatan, itu karena kurang mendownload Al-Quran Mas Arif. Salah satu contohnya ya. Tapi di rumah yang di sana ditegakkan kalimat-kalimat Allah, dibacakan Al-Quran, itu semua dinding-dinding rumah akan merekam kejadian tadi dan akan dikuatkan sampai di yaumil kiamat. Bahkan dinding rumah kita, bahkan seluruh tanah di alam bumi ini akan menjadi saksi sampai di yaumil kiamat karena kekuatan energi Al-Qurannya sendiri. Jangankan tempatnya, tubuh kita sendiri pun akan menjadi kuat karena mendownload energi Al-Quran Al-Karim. Itu sebagai pembukaan Mas Arif. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pembukaannya saja udah memicu semangat nih powernya, subhanallah. Jadi saya jadi tersadar Ustaz bahwa kadang-kadang saya merasa apa ya, malas ngapa-ngapain. Iya, letih lesu ya. Letih lesu, lemah loyo. LLL terus ya. Kata Ustaz tadi, karena kita kurang mendownload Al-Quran. Betul. Saya tadi sambil nulis ini saya tulis terhenyak juga, malah kayak ditampar nih. Ya bener, sama ini kita kurang download Al-Quran ya. Allah. Ternyata dengan itu bisa Ustaz ya. Bisa. Karena sebagai sumber ternyata, sumber energi. Sumber ya? Di atas sumber. Masya Allah. Bayangin. Jadi energi Al-Quran itulah sumber di atas sumber, makanya kita sebut the power of Al-Quran. Kan kejadiannya itu ketika Allah pasabbih bismi rabbikal azim kan? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum innahu laqasamul ta'lamul azim innahu laqur'anul karim. Kitab fi kitabin maknum, kitab yang sangat kuat. Dari segi apa? Energi. Dari segi apa? Sumber kekuatan tenaga. Di mana kamu bisa ambil? Fi kitabin maknum. Seluruh alam semesta, kitab yang sangat kuat. Di rumah dibaca, rumahnya menjadi surga sebelum surga yang sesungguhnya. Dibaca dalam tubuh kita menjadi sehat sehingga semangat terus bergerak. Maka kalau kita lihat ulama-ulama ya, ulama besar itu, Ustaz,
Itu dia kan masih energi. iya, energi. Saya dulu punya imam almarhum Kiai Imam Muhyiddin ya. Beliau umur 85 tahun, Masya Allah, ketika bangun rumah komposit jam 3 malam dia sidak ke lapangan lihat pembangunan rumah pondok pesantrennya. Saya termasuk kaget sih. Ini seorang imam jam 3 dia sidak. Semangatnya kuat sekali. Pagi dia subuh, siangnya juga demikian, berangkat di mana dia meeting segala macam. Jadi kekuatan Al-Quran itu menempel dalam tubuhnya dan jasadnya. Karena dia mengamalkan Quran. Allah alam Sering sering mendownload Al-Quran. Powernya kayak disuplai. Iya, powernya kayak disuplai terus, nggak pernah habis. Kadang-kali kita yang muda kalah energi. Bahkan dia berangkat ke Palestina ya, tempo hari berangkat ke Palestina dengan grup Mercy. Itu sangat tangguh. Yang muda-muda ini ketinggalan jalan, dia di depan duluan. Pernah 85 tahun. 85 tahun. 85 tahun, kan udah almarhum. Ya itu dia, kalau bicara Al-Quran ketika kita download, tubuh kita ini menjadi sehat. Karena DNA kita ini sebenarnya berkomunikasi dalam alam bawah sadar yang disebut dengan alam Al-Quran. Fi kitabin maknum. Dan Al-Quran ini selalu mensucikan. La yamassuhu illa mutahharun. Jadi penyakit-penyakit yang dalam tubuh kita, penyakit jasad, penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit akal, itu dibersihkan sama Allah. Karena melibatkan alam malakut masuk. The power of Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik. Quran adalah sumber energi, sumber segala energi lah, artinya segala energi. Semua kekuatan ada di situ. Ada di situ. Karena ini adalah kitab yang sempurna, kitab yang nyata, kitab yang kuat. Iya. Bisa diceritakan mungkin ada dasar atau dalil kajian yang itu. Dalam surat Al-A'rad, surat Arad bukan Al-A'rad ya, surat Arad ayat 31. Arad itu ayat 13. Surat 13 ayat 31 itu sudah cosmic code tuh, perhatikan mitra Jesi di rumah. Arad itu surat 13 ayatnya 31. 1331. Seimbang nggak? Jadi ada energi yang sangat setimbang di Al-Quran. Jadi cosmic code-nya ada kode seperti itu. Apakah itu suatu kebetulan? Lagi-lagi kita mengucap subhanallah, tidak ada kebetulan. Semua sudah dalam kajian matematikanya Allah. Ayatnya berbunyi demikian. Walau ana Qur'ana suwirat bihi jibalu au kutihat bil ardu au kulimat bil mauta balillahil amru jami'an. Seandainya ada kitab bacaan yang dengan kitab bacaan itu maka gunung-gunung dapat digoncangkan. Dengan kitab bacaan itu maka bumi terpecah belah. Dengan kitab bacaan itu maka orang-orang yang meninggal dunia dapat berbicara. Itulah Al-Quranul Karim. Surat 13 ayat 31. Cosmic code-nya sudah menunjukkan setimbang. Allazi khalaqal samawati. Ayat 31 ya. Ayat 31. Ini sambil saya buka nih. Silakan. Ayat 31. Masya Allah. Tibakum matal fil khalqir rahmani min tafa'ul. Di ayat Al-Mulk ayat 4 juga sama. Dia menciptakan langit dalam 7 lapis. Adakah ciptaan Tuhanmu yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang? Nah itulah yang menjaga keseimbangan 7 langit ini adalah Al-Quranul Karim. Subhanallah. Karena Al-Quranul Karim ini yang memikul pikulan-pikulan ars yang dibopong oleh para malaikat muqarrabin. Jadi ini dibuktikan dengan Al-Quran sendiri, surat Arad surat 13 ayat 31. Cosmic code-nya sudah menunjukkan seimbang. Nah, energi kita mesti seimbang. Di alam semesta, keseimbangan ini terjadi ketika di 4 gaya fundamental penciptaan yang pertama setelah Big Bang. Terjadi 4 gaya fundamental penyusunan alam semesta. Kita pernah gali di awal-awal pertemuan. Nah, setelah Big Bang, karena tarakan fafataknahuma, langit dan bumi pada dahulunya adalah satu padu, dan kami pisahkan dengan kekuasaan kami. Disitulah berhamburan seluruh partikel-partikel subatomik dalam bentuk boson, J-boson, C-quark, up-quark, down-quark, bahkan lepton, muon, dan gaya tarik partikel yang ada di dalam subatomik intinya, itu dijaga dengan kekuatan Al-Quranul Karim. Dalam keadaan singularity, baru dia pecah, menghambur, mengalir demikian sangat kuat, yang kecepatannya pada saat itu adalah 1 detik dibagi 10 pangkat 32. 1 detik dibagi 1 triliun, bagi 1 triliun lagi, dibagi 1 triliun, bagi 1 triliun 4 kali.
cepat sekali terjadi pecah yang disebut dengan the singularity atau Big Bang dalam kajian fisikanya. Teori Big Bang itu. Iya, itu terjadi Awal penciptaan itu ya. Awal penciptaan. Nah, itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu subatomiknya, partikel-partikel penyusun yang dibopong oleh 4 kekuatan gaya malaikatnya. Berarti Al-Quran itu sudah dari awal penciptaan Iya, beserta ya. bahkan sebelum awal Jabarut, alam Jabarut dia. Sebelum awal daripada Jabarut, alam Lahut dia. Ya, tapi tahunya kita Ustaz ya, saya pribadi nih. Oke. Bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril Iya. kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir kan. Betul. Nah, pemahaman logika sederhana saya adalah bahwa Iya. baru diturunkan pada saat itu. Pada saat Nabi? Iya. Tidak. Berarti sudah Iya. menyertai awal penciptaan bahkan Al-Quran. sebelum itu mungkin. Iya, bahkan sebelum itu. Subhanallah. Iya. Tapi yang ajaibnya memang Al-Quran itu turun kalamnya di akhir zaman lewat kalam Rasulullah dari hati Rasulullah yang paling dalam. Tapi sebelumnya kalau dia mundur ke belakang dari awal penciptaan, cuman karena kita ada di alam dunia, kita merekodnya hanya itu. Tapi ini indikasi bahwa Al-Quran itu dari dimensi yang sangat tinggi, dari dimensi ketuhanan. Karena kalamnya Allah, dia yang berucap, dia yang bersumpah kan sumpahnya Allah. Sumpah itu kan kembali kepada yang bersumpah. Yang sumpah Allah Jalla Jalaluh. Jadi sangat kuat. Sehingga dia dipikul oleh alam malakut yang namanya 4 kekuatan gaya fundamental dalam semesta. Graviton, elektromagnetik kuat, elektromagnetik yang kita gunakan sekarang percakapan, baru gaya nuklir kuat di inti proton elektron, baru elektron di kulit-kulitnya. Elektron di kulit-kulitnya atau gaya nuklir lemah. 4 gaya itu menyusun. Kita sudah pernah bahas, salah satunya adalah dimensi waktu yang dipikul oleh graviton ini. Semua mengikat alam-alam yang lain. Maka waktu ada, itu ya. Iya, waktu secara itu. tidak langsung mengikat ya. Mengikat semua. Iya, karena kita masuk di dimensi itu. Masuk dimensi itu. Kalau nggak masuk, kita nggak masuk hitungan nanti. Nggak masuk hitungan. Iya. Siapa kita dan apa kita nggak? Iya, tapi ada waktu sebelum waktu nanti. Oh. Ini karena ruang dan waktu adalah yang mengikat semuanya. Iya. Yang ada di semesta ini bahasanya diikat oleh ruang dan waktu. Ya. Jadi waktu itu adalah ukuran ruang. Ruang adalah ukuran waktu. Jadi kalau orang sudah bilang tidak punya waktu, dia tidak punya ruang. Dan kalau dia tidak punya ruang, dia tidak akan punya waktu. Tidak punya waktu. Dan dia tidak bisa silaturahim dan hilang semuanya. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Banyak sekali Al-Quran. Penjelasan tentang Al-Quran adalah sudah ada atau sudah dari awal penciptaan itu gimana Ustaz? Mundur lagi ya? Iya, artinya untuk memberitahukan informasi kepada para pemirsa dan pendengar sekalian bahwa Al-Quran ini sudah dipersiapkan atau sudah ada mengiringi alam semesta ini, bukannya setelah tadi yang seperti saya sampaikan. Iya, mundur di belakang, baru Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad kita melalui malaikat Jibril gitu. Dan saat itu baru Al-Quran turun. Itu kan logika yang sederhananya begitu. Tapi ternyata kalau dibedah ke dalam bahwa sudah mengiringi daripada awal penciptaan alam semesta ini. Bahkan malaikat itu bisa dibilang bahan bakunya ya Al-Quran. Dia memopong itu, dia memikul Al-Quran tadi. Karena Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, perkataannya Allah, sumpahnya Allah. Itu cahaya tadi menjadi irama yang dipikul oleh malaikat dalam bentuk tasbihnya. Karena dia dipikul oleh makhluk yang menjadi tasbih. Nah, tasbihnya inilah yang menjadi malaikat-malaikat baru yang menghimpun seluruh penjuru alam semesta. Baru terjadi alam Jabarut, alam Malakut, alam yang 7 di bawah, 7, 6, 5, sampai 1 kita di sini. Di fase ke-6. Memang Nabi kita ada di alam sekian, di alam terakhir, fase ke-6. Penciptaan ya, bukan fase ke-6 deretan, tapi fase ke-6 penciptaan. Di sini. Tapi alamnya sudah dari bentuk Al-Quran pertama kali yang disebut dengan sumpahnya Allah. Fi kitabin maknum. Yang sangat kuat dan di seluruh penjuru alam semesta. Makanya disebutnya demi bintang-bintang yang beredar. Nah, bintang itu bukan yang besar saja di galaksi, yang supernova, tapi bintang yang ada di alam kuantum yang sangat kecil yang disebut dengan boson, J-boson, dan Higgs boson. Itu bintang juga? Itu bintang juga. Di dalamnya ada dunia lagi. Energi juga ya? Energi juga. Maka kalau kita lihat, ada layar yang mungkin bisa dilihat, itu akan terlihat
antara energi yang besar dengan energi yang kecil itu sebenarnya sama. Yang minggu lalu kita bahas antara something menjadi deeply, menjadi hidden kan. Sesuatu yang hidden sebenarnya adalah dibalik daripada yang deeply, sesuatu yang tersembunyi. Tapi yang sembunyi itu yang nyata, yang namanya ars. Tersembunyi itu lebih luas. Lebih luas, iya. Lebih. Iya. Karena dia ya. di atasnya Al-Quran. Nah, setelah Al-Quran baru dia ars semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik Ustaz. Bisa tampilan nih tadi ya, bisa ya tampilan nih ya. Bisa di ada power, ada tampilan nih Mas. Oh di slide di layar. Iya, di layar ada pemirsa tampilan. Pemirsa bisa melihat. The power of Al-Quran ini. Jadi kekuatan Al-Quran betapa luar biasanya. Seperti yang udah Ustaz jabarkan tadi bahwa Al-Quran adalah mengiringi dari awal penciptaan. Iya. Bukan hanya yang seperti kita tahu pada saat diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril saja. Iya. Kekuatan Al-Quran atau keutamaan atau keajaiban Al-Quran sendiri mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Iya. Karena ini adalah sumber energi, pastinya ada kekuatan atau keutamaan itu. Iya. Kalau kekuatan sudah pasti. Tadi Allah sudah bilang di surat Ar-Ra'd 13:31 ya kan. Seandainya di kitab bacaan, yang di kitab bacaan itu dibacakan kan? Kalau dibacakan berarti kan ada frekuensi, ada dialog kan. Bacaan bisa keras, bisa lembut. Nah, makanya sekelas Nabi Daud itu bacaannya bisa menggetarkan gunung, bisa menggiring awan. Bahkan makhluk-makhluk yang lain dia juga ngikut, para jin. Nah, karena kekuatan daripada energi tadi. Karena setiap makhluk ini kan mencari energi. Kalau kita lihat cerita-cerita Transformer yang dibangun oleh film-film terakhir, ini banyak kan film Transformer kan? Ya kan? Itu kan mereka mencari energi makhluk-makhluk itu. Bahkan memburu energi. Nah, malaikat pun mencari energi. Mencari sumber kehidupan. Nah, sumber kehidupan malaikat itu adalah Al-Quran. Dan kalau diperas lagi Al-Quran kan adalah isinya apa? Fatihah. Kalau diperas lagi isinya Bismillah. Kalau diperas lagi isinya zikir-zikir alam Jabarut semua. Nah, malaikat itu mencari energi dari sana. Energi itu ya? Sama kayak kita mencari air, kita mencari kehidupan, kita mencari makanan. Itu sumber energi. Bahkan kita ketika zaman COVID kita mencari matahari kan, banyak orang berjemur kan. Karena energi matahari itu akan memproduksi imun daripada vitamin D dalam tubuh kita aktif kan. Itu salah satu contoh. Jadi malaikat mencari itu. Maka malaikat kalau ada orang baca Quran dia datang. Karena itu sumber energi yang ditunggu-tunggu. Sumber energi ya? Iya, sumber energi. Itu salah satu bukti. Ya. Bahkan kalau tempat itu dibacakan Al-Quran, dia bahkan menyimpan energi tadi. Seorang profesor di Jepang sudah menemukan tuh the secret of the water kan. Jadi air yang dibacakan Al-Quran itu menyimpan kristal yang begitu indah. Berbeda dengan air yang biasa ya. Iya, air yang biasa yang tidak dibacakan, apalagi air yang dilaknat. Ada juga air yang dilaknat. Yang dilaknat ini mohon maaf ya, dikasih musik-musik rocker. Ya, dikasih musik-musik keras, musik-musik Metallica lah. Itu air itu akan mengeluarkan kristal yang warnanya mohon maaf ya, buram dan seperti jelek sekali. Tapi Al-Quran ketika ditaruh di depan, dibacakan kepada air, ya air itu akan menjadi kristal-kristal yang bentuknya indah. Saya ada ininya, ada kajian yang nanti akan kita bahas. Jadi merekam keindahan kristal dan bentuknya Masya Allah indah, beautiful sekali. Nah, tubuh kita hampir 80% isinya adalah air. Nah, kalau kita baca Quran, itu kristal tubuh kita itu akan membentuk kristal yang indah. Dan kristal ini yang nanti akan dilihat oleh malaikat, sehingga malaikat itu memberikan energi masuk ke dalam sana. Betul. Nah, contoh sudah terbukti dari zaman Nabi Ibrahim, ada sumber air di Mekah ya kan, yang namanya apa? Zam-zam, ya kan? Itu karena orang tawaf di situ berzikir pada Allah. Sampai sekarang terbukti tidak pernah putus airnya, tidak pernah habis. Padahal billion galon. Tanah gersang. Tanah gersang, tandus yang orang berpikir akan habis. Nggak ada air gitu. Nggak ada air bahkan. Secara logika. Nggak ada logika, akal mematahkan itu. Tapi dengan iman ternyata energi tadi menghidupkan mengalirkan, bahkan butuh kehidupan kita. Itu salah satu contohnya. Allah alam bisawab, Mas Arif. Betapa dahsyatnya bacaan Al-Quran itu saja. Iya, betapa dahsyatnya. Walaupun bacaan ya, walaupun frekuensi ya, itu dahsyat.
Ustadz sampaikan tadi, Iya. Nabi siapa yang bisa menggetarkan gunung itu? Daud. Nabi Daud. Iya. Hanya sekarang ini, mohon maaf Ustadz ya, dan pemirsa sekalian, kita manusia biasa nih, Iya. dibacakan Al-Quran itu masih maksudnya cengengesan kadang-kadang. Itu dia. Tidak tergetar sama sekali. Iya. Iya, tidak tergetar. Akhirnya saya juga mengarah kepada bahwa bagaimana bacaan-bacaan kita itu bisa menggetarkan. Iya. Ya mungkin seperti Nabi Daud bisa menggetarkan gunung, Iya. menggiring awan, atau Iya. menggetarkan hati-hati yang lain. Iya. Bahkan Nabi Ada Muhammad tips dan ini enggak, Tipsnya ya? supaya bacaan kita itu minimal untuk diri sendirilah, penyembuh bagi iya. penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit hati, penyakit jasmani yang aneh. Mungkin ini kan bisa dijadikan terapi dengan kekuatan itu. Kita Oke. baca Al-Quran. Kiatnya apa ya? Bisa menggetarkan itu. Hati. Mm-mm. Oke. Kita pernah tahu bahwa para nabi itu diwarisi mujizat ya. Mitra Jasa juga sudah paham. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah laut. Ya kan? Bahasa tongkatnya juga bisa memakan ular. Itu mujizatnya Nabi Musa. Dipakai pada zamannya ketika nabinya mangkat. Mujizatnya hilang kan? Tidak Habis, ada kan? ya. Habis. Nabi Isa, maka disebut Aisyah, sentuh itu mujizatnya bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan dengan izin Allah beliau bisa menghidupkan orang yang mati. Benar kan? Mujizat Nabi Isa artinya sentuh, Nabi yang menyentuh. Nabi Daud bisa berdialog, bisa menggiring awan, bisa berzikir bersama gunung, ya kan? Itu juga sama. Begitu nabinya selesai tugasnya untuk umatnya, mujizatnya hilang. Sementara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. punya mujizat yang tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Di Taif, Nabi Muhammad disambit batu, dipanah, bisa luka dahinya, berdarah. Di situ malaikat Jibril marah, dan seluruh malaikat itu menadahi jangan sampai darahnya Rasulullah jatuh di tanah Mekah Munawwarah. Kenapa? Karena kalau darah Rasulullah sampai jatuh di bumi, maka bumi seketika itu akan kiamat. Hancur. Masya Allah. Punya mujizat, bisa luka, bisa juga Nabi juga pernah mengalami dijahilin orang dengan dikasih daging yang ternyata dagingnya sudah dibacain mantra-mantra. Bisa juga itu ya. Nabi pernah kejadian kan, keracunan kan, Nabi diracun bisa kan? Artinya apa? Dia tidak gunakan, walaupun Nabi tahu dia bisa menggunakan mujizatnya. Kita bisa bayangkan Nabi Musa, sekelas Nabi Musa bisa membelah Laut Merah dengan mujizatnya, itu sampai pengen jadi umat daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena umat daripada Rasulullah SAW di akhir zaman yang tadi antum bilang galau, tidak yakin, itu diwarisi kitabnya. Nabi tidak pakai kitabnya Al-Quranul Karim itu untuk kedikjayaan Nabi sendiri, tapi Nabi wariskan untuk umatnya. Kata Nabi, aku berikan 2 warisan besar untukmu, Al-Quran dan sunnahku. Karena kitab ini begitu sangat kuat. Dia menghimpun seluruh penjuru semesta, bahkan di awal penciptaan, dari mulai Big Bang sampai di kiamat, sampai nanti dibangkitkan di surga, kitab ini selalu ada, diwariskan untuk umatnya. Bisa kamu download di mana saja kamu berada, kata Nabi. Bisa kamu gunakan di mana keimanan kamu jatuh. Diwariskan untuk kita, akhi. Nah, ini yang mungkin kita ajak teman-teman saudara mitra Jasi di rumah untuk selalu dekat dengan Quran. Karena ini mujizat yang diberikan buat Rasulullah, dari Rasulullah untuk kita, untuk umatnya, untuk kekasihnya Allah. Itu mungkin yang perlu kita bangga menjadi umatnya Rasulullah. Bahwa kita dikasih mujizatnya, mujizat Al-Quran yang menjadi kitab di seluruh penjuru semesta, bisa di-download, bisa ditarik, dan bisa menjadi the law of the interaction. Bisa menyembuhkan, bisa terapi, bisa menarik rezeki, bisa pengobatan. Allahu Akbar. Ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat daripada kekasihnya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, berarti intinya adalah bahwa kita menyadari dulu ya, Iya, atau meyakini sadari dulu dulu, iya. bahwa Ini itu apa ini? adalah sebuah warisan yang sangat Warisan yang berharga sangat berharga, kitab dari yang Nabi sangat kuat, Muhammad kepada umatnya ya. umat yang diwarisin. Jadi itu akan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang harus kita jaga, Harus kita jaga. perjuangkan. Iya. Jadi
kalau dibacakan tidak cengengesan lagi sebetulnya. Cengengesan iya. Masya Allah. Tidak asal dengar sambil naik mobil leha-leha, tidur-tiduran, bahkan maaf ya, dengar Quran sambil baca, sambil makan, itu kurang elok. Adabnya kurang. Dengarkan Quran benar-benar dikaji. Nah itu dia. Ya mohon maaf, zaman sekarang ini mungkin karena memang sudah zaman akhir Ustaz ya. Artinya kita manusia itu banyak yang terlena, banyak yang lupa. Seperti tadi yang coba saya sampaikan, saya ungkapkan bahwa saya pribadi lah dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau saya mendengar itu seolah-olah hanya ya kita dengar, berusaha tapi tidak merasa begitu tersentuh. Ya sometimes mungkin kadang-kadang di saat itu datang dan kita sedang konsentrasi memang bisa saya mendengar itu sampai menangis, itu bisa ya kan? Bisa. Tapi kalau itu bisa datang setiap saat kan seperti hati nikmat kita, kan? Nikmatnya Masya Allah. Nah, anggap itu sebagai warisan. Kalau nanti misalnya dikasih emas 1 ton lah, kira-kira dijaga nggak sih yang malu? Kitanya yang dijaga Ustaz. Kitanya yang dijaga ya. Kita dikasih warisan lah mungkin sama kakek nenek kita, supaya kamu 7 turunan bisa kaya. Terus dikasih emas 1 ton, dijaga tuh warisan. Bener nggak? Iya. Sampai kitanya dijaga. Sama kira-kira dijaga. Nah ini kita dikasih warisan sama Nabi, wariskan padamu 2 perkara, Quran dan Sunnah. Jangankan harta, tahta, kekayaan, surga itu dibangun dari Al-Quran. Kamu ada di sana nanti. Bahan bakunya Al-Quran. Kalau kamu ngamalin ini, surganya terbentuk gitu. Bayangin, surga yang begitu indah. Jadi bacaan-bacaan yang seluas langit dan bumi. Kita sedang menyusun bangunan. Sedang menyusun bata-bata Al-Quran di sana. Pilar-pilar cahaya. Surga gitu ya. Iya, bahkan kebun-kebun Al-Quran di sana. Yang diameter kebunnya itu 50.000 tahun. Satu pohonnya. Dan itu kan perlu keyakinan Ustaz. Nah, kalau kitanya ragu, jadi kadang-kadang, mohon maaf Ustaz, apa iya sih gitu. Kita sebagai manusia biasa, pasti pertanyaan itu muncul. Artinya bahwa ya yakin saja sebetulnya, nggak usah ada pertanyaan itu Ustaz ya. Ya yakin itu mesti dilatih. Punya keraguan. Mesti dilatih. Makanya Al-Quran itu dibaca berulang-ulang. Makanya kalau antum melihat bacaan Al-Quran itu berulang-ulang, kadang-kala ayat yang sama bisa keluar lagi di surat yang berbeda. Betul. Ya ayat yang sama bisa keluar. Itu dalam rangka apa? Meyakini berulang-ulang. Agar apa? Agar kamu yakin. Diulang lagi. Maka kita baca juga tartil dengan penuh kelembutan, dengan penuh makna. Dan harus cermat betul. Kalau nggak cermat, kita baca surat A karena ada kalimat yang sama kita kesasar ke surat B. Kadang-kadang seperti itu saja. Makanya butuh guru. Dan mungkin ini juga buat kita kesadaran. Artinya dengan begini kita melihat bahwa dakwah kita ini masih panjang. Dan selalu kita menyadarkan teman-teman kita, para ikhwan semua, ustaz, guru-guru, jemaah harus ayo kembali kita zikir Quran. Kita bosan dengan Quran. Nanti Quran itu sendiri yang nganterin. Bukan ustadz yang nganterin, kan pernah kita bahas. Quran itu sendiri yang menyusunnya. Kamilah yang menyusunnya dari dalam dadamu. Baca saja berulang-ulang. Nanti kamilah yang menyusun dalam dada kamu. Masya Allah. Ikuti bacaannya, diajarin lagi. Dan kami nanti akan menjelaskan maknanya. Summa inna alaina bayana. Dan kami sendiri nanti yang akan menjelaskan makna. Jadi ada tabir-tabir yang orang lain gak buka. Bisa jadi kita dibukakan. Dan kita nanti tertegun di situ, kaget kita. Masya Allah. Ternyata tambah yakin lagi naik. Dibukakan lagi, baca lagi, nggak yakin lagi, baca lagi, nanti diyakinkan lagi sama Allah dengan malaikat Allah. I got it. Artinya kita berinteraksi. Ikuti saja. Ikuti saja dan interaksi. Nanti akan ada yang menuntun. Subhanallah. Tugas kamilah yang menjelaskan makna dan hikmahnya. Jadi mata ini nanti seperti membelah kejadian di balik makna. Ada apa ya kejadian begini? Oh begini kejadiannya, begini. Jadi dia tidak cepat menyimpulkan. Karena selalu pikirannya selalu bertanglement dengan ars-arsnya Allah. Baru dia bisa menyimpulkan. Contoh Nabi Musa kan nggak bisa belajar sama Nabi Khidir karena kalah makom. Karena tanglementnya berbeda. Nabi Musa padahal ilmunya sudah seorang Nabi. Seorang Nabi Musa. Itu dengan Nabi Khidir masih. Iya, karena tanglementnya berbeda. Nah itu dia. Allah alam bisawab. Baik. Jadi baca saja, diulang-ulang nanti akan ada penjelasan sendiri dari Al-Quran itu sendiri ya. Iya. Melalui batin kita. Summa inna alaina bayana. Dan yang sudah menerapkan itu kemarin kita survei, alhamdulillah kita wisata Quran kemarin. Samil Quran. Dia ada program namanya
Quran tikrar. Jadi metode tikrar namanya. Tikrar. Iya, tikrar. Nah, metode tikrar ini punya metode, dia punya guru ahli, itu 40 kali dibaca, masuk. Kemarin diuji coba tuh, kita datang ke sana, ada salah satu akhwat. Jadi satu ayat dibaca 40 kali. Ini belum sampai 40, baru 3 kali langsung ada yang hafal. Kaget, langsung dapat hadiah. Al-Quran tikrar. Itu salah satu metode, ada gurunya juga, seorang guru di sana yang diadopsi oleh Samil Quran di Bandung ya. Itu mengajarkan metode itu, jadi metode tikrar namanya. Dan ada mushafnya jadi. Jadi metode membaca Quran dan sudah ada mushaf Qurannya, metode tikrar. Tikrar namanya. 40 kali ayat itu dibaca, itu langsung masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang. Boleh dicoba ini. Boleh dicoba. Iya, artinya kita coba ulang. Nanti hafal sendiri. Ini terbukti ada akhwat namanya Bu siapa ya? Bu Nur A ini langsung dapat Qurannya. 3 kali dibaca dia langsung hafal. Ayat yang cukup panjang itu? Panjang. Ayat Al-Hasyr. Dia juga dia nggak hafal tadinya. Terus sampai kaget juga, ya Allah. Ini bukti bahwa kita dengan silaturahim, temu teman-teman orang soleh, banyak guru-guru yang bisa menularkan ilmu-ilmu yang Allah kasih, dan setiap orang pasti berbeda, punya keunikan masing-masing. Itulah hebatnya Allah. Ya, itulah menuntunnya dengan cara Allah sendiri. Iya, cara Allah. Allah Akbar. Karena Allah sendiri akan menuntunnya gitu, melalui Al-Quran itu. Melalui Al-Quran. Baik, Masya Allah. Seperti mungkin kali ini kita tadi yang disampaikan surat Ar-Ra'd ayat 31 ya. 13, 31. Seimbang kan? Jadi 13, 31. Itu yang kita pikirkan ya, Ustaz, untuk kali ini. Baik mitra JIC dan pemirsa JIC TV, kita zikirkan coba Al-Quran tadi. Ayat 31. Satu ayat aja dulu. Satu ayat dulu. Ulang-ulang. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, 40 kali insya Allah akan masuk ke dalam diri kita. Pintunya apa tadi? Frekuensi. Al-Quran dibacakan kan kitab bacaan. Yang dengan kitab bacaan itu bumi digoncangkan. Gunung-gunung digoncangkan. Bumi terpecah belah. Bayangkan bumi terpecah belah. Ikatan bumi itu udah ikatan fusi nuklir. Bisa pecah belah, berarti kan ada energi yang lebih kuat dari itu. Luar biasa. Bisa terpecah belah. Iya. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, dengan bacaan itu orang-orang yang meninggal dunia dapat berbicara. Apa itu maksudnya, indikasinya? Dibukakan tabir-tabir gaib alam barzah. Dengan pintu-pintu izin Allah dibukakan, kita bisa kasaf. Masya Allah, ini yang tidak disangka-sangka ketemu ini antum ya? Diterangkan Allah ini. Semua anak alaina bayana. Iya. Jadi malaikat yang bukakan, malaikat yang tuntun. Pada artinya sudah jelas. Jelas. Karena tadi yang bawa au kulli ma bihil mauta ya. Iya, bihil mauta balil alil amru jamiyah. Bahkan orang yang meninggal dunia dapat berbicara. Apa sih berbicara? Kan, seolah-olah cuma menerangkan saja, padahal ini bisa menjadi pintu kasyaf tadi. Pintu kasyaf. Subhanallah, ini yang penuh dengan pintu-pintu lain yang tersembunyi. Dan nanti izin Allah yang mengangkat derajatnya. Allah. Pertama alam barzah, nanti alam kasyaf di situ pun bisa, Ustaz. Bisa. Pertama alam barzah, nanti alam masyar, nanti alam syirat. Iya. Sampai ke surga dia senyum-senyum. Iya, ini sebetulnya berita ini, Ustaz. Al-Kulli ma bil mauta, berarti kita juga bisa berkomunikasi dengan. Bisa berkomunikasi. Maka kalau antum bocorin aja nih, antum kalau lihat Habib Umar Al-Hafiz, lihat ya, beliau tuh bisa, kalau dalam kajian tuh dia matanya bisa seperti melihat sesuatu, hidup matanya menatap. Itu sebenarnya beliau didatangi para malaikat, dibuka pintu-pintu kasyaf, surganya sudah dibuka pintu. Makanya kadang dia kesenyum-senyum sendiri. Kalau kita orang yang ini, kenapa Habib senyum-senyum sendiri? Itu udah dibuka tabir-tabir gaib sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai Kiai Haji yang meninggal di Maimun Zubair, yang ketika difoto tiba-tiba ada jemaah yang menggendong dalam hitungan detik. Itu ada foto, ada videonya. Ada, Ustaz. Iya, ada. Itu lagi dibawa jenazahnya, tiba-tiba hitungan detik bisa tubuh dan wajah yang menggendong diganti dengan orang yang lebih gagah. Masya Allah. Itu ada, Ustaz. Ada videonya, saya punya. Coba boleh share di satu. Guru kita itu orang soleh. Masya Allah. Jadi semua sudah diikuti. Baik. Jangankan dibukakan komunikasi, nanti dia bisa berkomunikasi. Maka kadang-kala adanya hijib-hijib. Nah, hijib-hijib itulah yang dirangkum oleh orang soleh menjadi amalan-amalan doa. Karena dia sudah kasaf. Ya pasti ada gurunya juga nanti. Itu artinya kayak tadi diberitakan Al-Kulli ma bihil mauta itu. Iya. Balilal amru jamiyah. Bisa dijadikan wah ini adalah informasi penting. Iya. Digali lebih dalam. Oh, iya. Jadi kalau kita baca Quran itu dinding-dinding gaib terbuka. Subhanallah. Dinding-dinding gaib, tabir-tabir gaib terbuka dengan izin Allah.
Dia nggak merasa pede, enggak. Justru dia merasa, ya Allah, dasar benar kerajaanmu ini, Allah. Allahu Akbar. Maka timbul di situ Allah Akbar. Rasa takjub, rasa syukur, bahkan timbul di Allah Akbar. Balik lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, the power of Al-Quran sudah dijelaskan. Ternyata memang benar-benar luar biasa. Iya. Power Al-Quran. Di Allah kan? Bumi bisa terpecah belah. Iya, energinya kalah. Walaupun bumi itu diikat Oleh dengan graviton, ikatan fusi, berapa ya? graviton, nuklir dan sebagainya. Iya. Bahkan kalau bumi, kalau kita jelasin, ada beberapa malaikat nih yang menjaga. Kita pernah belajar Torodelaksis, yang menjaga medan-medan magnet, yang menjaga medan-medan kuantum, menjaga inti nuklir ya. Itu fusi nuklir. bisa lebur belah. Bisa pecah dengan belah. Al-Quran. Dengan Al-Quran. Berarti betapa Dahsyatnya Al-Quran. Melebihi kekuatannya Iya, ada karena Al-Quran dari bumi. awal penciptaan yang disebut sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kira-kira kalau presiden aja bersumpah, dituntut nggak sumpahnya? Berlaku nggak sumpahnya? Iya. Kepres misalnya kan? Ini sumpahnya Allah. Ya pasti berlaku di semua alam. Maka kalau lalu dia turun ke bumi, bumi pecah belah. Allah Akbar. Lillahilham. Masya Allah. Dan Rasulullah itu kan tidak tersinari oleh matahari. Selalu dijaga oleh awan kan? Iya. Karena kenapa? Kalau matahari dalam dunia bisa menyinari Rasulullah, maka matahari akan pecah dan bumi akan hancur, terjadi kiamat. Itu akan dijaga oleh awan. Untuk apa? Untuk menutupi kehebatan daripada Rasulullah. Karena di sini ada Al-Quran. Allah Akbar. Baik Ustaz, mungkin terakhir pesan untuk mitra JIC dan pemirsa JIC TV Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami menghimbau ya dari Bos Terzikir, ayo kita berzikir dengan Quran. Kita hujamkan satu ayat 40 kali dengan metode tikrar nih ya. Salah satu guru ada, insya Allah nanti kita hadirkan juga nih Bang. Iya, kita hadirkan di Jakarta Islamic Center untuk mengadakan training metode tikrar ini dengan sambil Quran. Ini salah satu cara. Kenapa 40? Nanti kita juga tanyakan rahasianya apa. Pasti ada rahasia di balik itu. Pasti ada rahasianya. Kita tanyakan, mudah-mudahan menjadi satu wasilah kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bos Terzikir Al-Quran ini. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Baik, mitra JIC dan pemirsa JIC TV, tak terasa kita sudah di akhir acara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa kita hayati dan tentunya bisa kita amalkan sehingga pada akhirnya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan akhirnya dari kami apabila ada kekurangan dan kehilafan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.